Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ade Arizona, salam aglonema. Ya, kita lanjutkan bertani aglonema. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan doa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan. Okay. Semangat untuk bertani aglonema ini. Terus pada sesi ini kita lanjutkan yaitu tentang penyinaran dan sirkulasi udara yang masuk, okay, bagi tumbuhan aglonema. Mengulangi yang kemarin, okay, teknik dasar bertani aglonema yaitu yang pertama media sudah saya ulas, okay, saya review satu persatu, monggo disimak sebelumnya ya bagi yang belum menonton. Yang pertama media, yang kedua masalah penyiraman, okay. Yang ketiga ini yang saya akan bahas nanti, okay, tentang penyinaran aglonema, okay. Salah satu yang terpenting adalah penyinaran matahari, okay. Matahari terhadap tumbuhan khususnya aglonema, tapi yang masuk sinar mataharinya, sinar UV-nya itu cuma 50%, okay, 50%. Karena habitat asli aglonema memang ada di hutan tropis, di bawah pohon-pohon, okay, ternaungi pohon-pohon yang ada di hutan, okay. Contohnya Rotundum Aceh itu dari Sumatera, itu kan aslinya juga dari hutan-hutan tropis yang ada di Sumatera, okay. Terus kita lanjutkan apa saja yang ada di penyinaran aglonema, merupakan salah satu yang termasuk paling penting karena penyinaran membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan yang untuk mendapatkan makanan atau energi, yaitu melalui klorofil dan ditambah penyinaran matahari untuk menjadikan itu, mengubah zat anorganik menjadi organik untuk menjadi makanan aglonema itu sendiri. Oke. Nanti saya jelaskan satu persatu masalah penyinaran aglonema. Oke. Cukup sekian dari saya, kita lanjut nanti. Oke. Yang pertama, okay, ini masalah penyinaran di kandang Ade Arizona, okay. Masalah penyinaran di kandang Arizona. Ini greenhouse saya dengan ketinggian 5 meter atasnya, yang pinggir itu 3 meter, okay. Tinggi di 5 meter, tapi yang paling pinggir itu cuma 3 meter, okay. Dengan ada rongga di setiap 4 meter rongga. Nanti saya shoot dari luar, ada rongganya untuk apa? Untuk udara masuk, terus biar gak begitu ngungkep. Soalnya saya pernah membuat ya mas ya, greenhouse, kita langsung tutup tanpa ada udara, panasnya minta ampun, padahal sudah di double paranet juga. Panasnya minta ampun kalau tidak ada sirkulasi udara untuk masuk, okay. Jadi greenhouse saya tinggi utama itu 5 meter, terus pinggirnya itu 3 meter, okay. Ada rongga untuk sirkulasi udara. Terus saya menggunakan UV itu 65%, dan paranetnya itu di bawahnya selisih setengah meter. Paranetnya itu setengah meter dari UV, oke.
Untuk paranetnya juga saya double, itu 65% juga saya double. Oke, saya double. Dulu pernah coba itu paranetnya cuma satu, masih panas banget, masih panas banget. Jadi kebanyakan itu paranetnya double, 65% double. UV juga 65% dan paranet double 65%. Monggo. Kalau untuk penyinaran greenhouse saya mungkin itu greenhouse. Tapi kalau yang lebih simpel lagi, yaitu menggunakan double paranet saja. Menggunakan double paranet, sini juga ada ya Mas ya. Nanti saya shoot juga double paranet, tapi kehujanan. Ada kelebihan maupun kekurangan pada yang tanpa UV dan paranet saja. Kalau UV, pakai UV dan double paranet, itu kelebihannya media agak istilahnya agak awet, bisa sampai 5-6 bulan. Oke. Tapi kalau yang cuma double paranet itu kalau kehujanan biasanya itu 2-3 bulan harus ganti. Memang ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Dan kelebihan yang double paranet tanpa menyirami, kita menyiraminya paling enggak kalau hujan kan enggak usah disirami. Tapi kalau UV harus setiap 2 atau 3 hari sekali harus menyirami. Itu masalah greenhouse. Monggo. Yang simpelnya lagi, mungkin di teras itu bisa, di teras, tapi juga penyinarannya harus masuk. Paling tidak sinar matahari itu yang masuk itu 50%, 50%. Dari jam 8 sampai dari jam 7 lah, dari jam 7 sampai jam 9 aja. Atau sore di atas setengah 4 atau jam 4. Di atas jam 4 lah paling enggak itu. Untuk penyiraman, jangan aglonema ini jangan dipanaskan matahari langsung pada jam 9 sampai jam 3. Pasti akan lonyot, pasti akan terbakar daunnya. Dan kita melindunginya ya itu double paranet sama UV. Itu mungkin sudah menjelaskan apa saja yang ada di greenhouse di Arizona. Tapi kalau beda sama tempat-tempat bertani lain, yo nggak apa-apa toh, istilahnya bertani kita sama yang lain memang beda, monggo. Tapi kalau saya ini ada UV dan paranet double. Terus kita lanjut di samping ya Mas, samping luar apa bawah? Dan untuk sirkulasinya ini bawah kita buka, jadi tidak sampai mentok dasar tanah, jadi kita buka, Dan untuk raknya ini, rak kita menggunakan baja ringan, dengan baja ringan. Kok kenapa toh Mas harus ada raknya kalau di aglo? Ada apa ya, kelebihan di atas rak ini, yaitu hewan yang di tanah, terutama tikus itu bisa apa ya Mas, ngutek-ngutek oyot, ngutek-ngutek apa oyot, bisa makan oyotnya tikus. Terus hewan-hewan melata lainnya itu kalau di bawah kan rawan terkena hewan. Terus kalau di atas ini untuk mengambil dan untuk melihat keindahan aglonema itu kan gampang, kita tinggal langsung ambil. Kalau di bawah mesti yo sering-sering boyokan atau kram, Kalau di atas rak ini kita akan simple, gampang untuk bertaninya. Tapi kalau tidak ada
baja ringan bisa pakai bambu paling enggak berapa senti, 2 cm 2 cm itu ya mas, 3 cm 3 cm itu bisa untuk raknya. Kalau modal masih sedikit, monggo. Biasanya teman-teman kalau buat greenhouse memang mahal gitu. Ini aja dengan luas 450 meter ini sekitar habis rak sama total UV paranet baja ringan itu sekitar 110-an 110 juta. Oke. Rak sama atas. Tapi untuk simpelnya kan bambu juga bisa, monggo. Oke. Kalau untuk buat greenhouse. Terus apalagi ini mas, ini untuk sirkulasinya, jadi bawah kita istilahnya kita angkat paranetnya biar angin bisa masuk, terus bisa menembus ke tanaman. Oke. Oke. Kalau di tempat sempit, monggo menggunakan kipas angin juga bisa. Tuh, oke. Yuk kita lihat di mas, greenhouse yang tanpa UV. Oke. Ini lebih ngirit daripada yang pakai UV. Oke. Lebih ngirit yang nggak pakai UV. Ini cuma paranet double. Oke. 65% paranet double dengan menggunakan baja ringan. Ini lebih ngirit. Oke. Monggo, kalau yang di rumah teluan rumah teluan itu yang belakang, yang dulu saya buat tani pas awal-awal itu cuma paranet aja, paranet menggunakan kawat. Oke. Monggo, ini terus kita shoot kandang dari samping. Oke. Dari samping. Atasnya nggak kelihatan ya mas ya. Ini. Jadi angin bisa masuk. Ya ini ini dari luar juga atap UV itu ada sirkulasi udara sekitar 25 cm 30 cm itu. Oke. Kalau kita langsung tutup pasti ngungkep banget dan panas banget. Tapi kalau ada sirkulasi udara seperti ini itu masih ada anginnya masuk. Oke. Angin masuk dan udaranya juga sejuk kalau di dalam. Oke, ini yang dari atas seperti ini, monggo bisa jadi referensi, bisa jadi referensi untuk membuat greenhouse yang ada di rumah masing-masing, monggo seperti ini. Jadi ada selisih antara UV dan paranet 30 cm itu sudah bisa. Ya, ini jadi kita ibaratkan kita sendiri yang ada di dalam greenhouse. Apabila kita jam 12 siang itu terasa gerah, terasa panas, berarti tanamannya juga. Tapi kalau kita dirasakan udah nyaman, udah enak, seperti anget-anget gitu itu berarti tanaman juga betah di dalamnya. Mungkin itu masalah penyinaran aglonema. Seumpama tidak pakai baja ringan, kita pakai bambu yang lebih ngirit, monggo nggak apa-apa. Ataupun yang tanpa UV bisa juga, tadi double paranet saja
Saya juga pertama dulu bertani juga menggunakan paranet double, pakai kawat saja. Oke, yes, senyamannya jenengan untuk bertani dan senyaman mungkin bagi aglonema untuk berkembang dan untuk bisa menjadi besar dan beranak pinak. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.